Halo Sobat JE, kita ketemu lagi di channel YouTube John Erwin. Nah, pada pagi hari ini kita ada di sesi Kongko Inspirasi Katolik. Nah, ini pas pada hari libur ini saya main-main ke rumah teman saya yang luar biasa ini. Ya, nanti biar kenalan dia sendiri. Nah, kenapa sih saya kok tertarik tiba-tiba kepingin ngajak teman saya ini bicara? Karena gini Sobat JI, saya lihat sosok teman saya ini sosok yang luar biasa, ya. Lihat wajahnya ganteng loh ya, bercahaya begini ya, wajahnya ganteng, masih muda, pekerjaan sukses, profesional muda yang luar biasa. Bukan cuma soal cari duit, tetapi secara hidup rohani, wah ini teman saya ini luar biasa. Mungkin malaikat yang turun dari surga gitu ya. Saya nggak tahu, nggak usah lama-lama. Yuk saya ajak teman-teman Sobat JE, kita boleh kenalan lebih lanjut. Silakan bro. Halo Sobat JE, perkenalkan nama saya Jonathan Triksi. Umur saya 38. Sehari-harinya saya bekerja di salah satu manufacturing perusahaan coklat dan perusahaan distribusi di Surabaya. Kebetulan hari ini diundang sama Coach JE. Terbalik bro, saya yang main-main ke rumahnya dia. Oke lanjut. Nah kebetulan kan ya saya kenal Coach JE ini pertama kali kan sudah berapa ya, 2019 di salah satu acara pergerakan pemulihan keluarga yang diadakan oleh Kuskupan Surabaya. Nah dari situ ya saya belajar banyak nih dari Koko Cetar Membahana satu ini gitu kan. Oke, istri, anak? Istri saya satu dan semoga nanti sampai akhir hidup saya cuma tetap satu ini aja. Karena satu aja udah pusing gitu kan ya, daripada nambahin lagi gitu, jangan-jangan. Anak 3, yang pertama tuh namanya Claire Nicolin, sudah umur 11, yang kedua itu Carl Jordan, sudah umur 9, dan yang ketiga itu Cruz Arthur, sudah umur 7. Oh, berarti anaknya 3. Anaknya 3. Nah, Sobat JE lihat ya, gimana sosok yang sempurna toh? Ya, tadi kan saya sudah lihat, ganteng, oh jelas masuk kriteria gitu ya. Masih muda, 38 tahun, anaknya 3, pekerjaan mapan luar biasa. Ini sosok muda yang luar biasa. Nah, saya cuma penasaran begini, Bro Jonathan Triksi, ya. Ini kira-kira kamu sejak lahir ini apa sudah sempurna seperti ini gitu? Karena saya justru penasaran. Saya punya teman cukup banyak Sobat JE, tapi yang saya melihat sosok yang sempurna ini ya salah satunya ya beliau ini. Orang yang begitu langka gitu ya. Kalau saya kan teman-teman tahu, wah saya ini hidup saya dulu kacau balau, gak karu-karuan gitu ya. Gimana? Apakah tiba-tiba kamu lahir memang sudah sempurna seperti ini atau gimana? Nggak tahu. Enggak sih, jadi saya lahir dari keluarga yang jujur, malah yang Katolik cuma mama dulu kan gitu kan. Terus papa itu juga bukan sosok papa yang sempurna kok. Jadi ya nakal-nakalnya orang-orang muda dulu ya tahu lah ya gimana gitu kan. Oh, saya nakal ternyata ya. Oh iya itu, tapi papa. Oh iya. Nah, tapi dari situ kan kita sebagai anak kan melihat ya bagaimana mama kita disakiti, kita mau membantu pun nggak bisa kan. Iya. Nah, dulu juga saya ingatnya tuh papa itu nggak sesukses sekarang maksudnya. Papa sekarang kan udah almarhum ya bro. Mama itu pokoknya kalau cerita waktu kecil tuh ya kemana-mana juga naik becak, pernah ditubruk sama bemo juga pernah sampai masuk rumah sakit gitu kan. Kita sebagai anak ya nggak bisa apa-apa waktu itu kan. Jadi kalau keluarga sempurna sih ya enggak gitu kan. Sekarang pun ya jujur aja kalau tadi yang Coach JE bilang tuh sempurna, menurut saya masih sontoloyo gitu kan. Masih banyak harus belajar yang ke depannya gitu. Nah, kalau kami lahir dari keluarga yang benar-benar berjuang dari bawah sebenarnya. Uang itu sangat sulit didapatkan, kami paham. Sejak kecil pun saya kelas 5 itu sudah mulai diajarkan untuk bekerja di perusahaannya papa. Jadi ya kalau lihat perjalanannya sih apakah keluar procot sempurna ya enggak ya, perjalanan gitu ya. Perjalanan. Berarti juga sempat tadi kalau Bro Jonathan Triksi ini cerita bahwa dia bukan lahir dari keluarga yang sempurna, tapi secara karakter gimana? Secara karakter dirimu sendiri gitu. Oh, oke. Karakter diri jadi dari kecil tuh malah karena saya ini kan anak paling kecil gitu. Jadi kan saya ini bungsu, paling dimanja. Oh. Bahkan jujur aja sampai sekarang aja pokoknya kalau saya pulangnya malam gitu, mama yang cari gitu. Di mana kamu gitu. Jadi sampai kapanpun tuh saya paham bahwa sampai umur berapapun saya tetap anak bungsunya mereka yang lahir tahun 84 itu kan gitu. Jadi ya enggak sampai yang kayak gimana gitu.
terus hidup dalam berkeluarga, dulu juga sempat jatuh jatuh bangun. Wah iya. Iya kok. Jatuh bangun. Iya, kalau enggak ikut Prias Jati itu. Oh gitu ya. Jadi dulu dalam hidup keluarga juga sempat jadi seorang papa, jadi seorang suami yang ya mungkin kebanyakan ngalami gitu ya. Bro Jonathan Triksi ya. Jadi sempat ngalami jadi suami yang enggak ideal gitu. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi saya itu jujur aja memulai pernikahan saya itu dengan satu rahasia yang saya bawa ya waktu itu. Jadi kan saya itu sebenarnya sebelum saya menikah gitu kan. Sebelum saya menikah tuh sampai H-1 tuh masih ketemu sama mantan saya gitu. Meskipun saya enggak ngapa-ngapain dulu ya. Iya, iya. Cuman saya tuh membawa beban itu tuh dalam tanda kutip itu kan saya cheating gitu kan sama tunangan saya. Ya saya pergi keluar sama cewek yang itu tuh, tapi itu tuh akhirnya saya bawa jadi rahasia yang sampai pernikahan gitu. Nah jadi setiap kali kalau rahasia itu saya bawa, saya tuh ngerasa bahwa istri saya nggak boleh tahu aib saya karena saya itu tetap mempertahankan figur sempurna kan gitu. Oh gitu. Nah figur sempurna itu ternyata pada waktu dipertahankan lama-kelamaan tuh jadinya apa ya? Saya lebih mengutamakan pada uang, terus saya lebih mengutamakan pada ketenaran di luar daripada apa yang ada di dalam saya gitu kan. Nah akhirnya itu saya sadarnya itu pada satu saat itu yaitu 2019 ya. Saya itu ngerasa bahwa dalam 9 tahun pernikahan saya itu saya ngelihat saya nggak pernah tidur sama anak saya, nggak pernah. Saya baru masuk kamar itu jam 2 pagi. Nanti anak saya tuh bangun jam 7, waktu itu saya belum bangun. Iya. Saya baru bangunnya setengah 8 gitu kan. Nah, cepet-cepet makan, mandi ke kantor. Pokoknya di kantor harus datang jam setengah 9, jam 9 gitu. Nanti kerja lagi sampai jam 10 malam gitu misalnya. Iya. Kalau literally average saya bekerja dulu sebelum dipulihkan Tuhan itu sih sebenarnya literally ya 1 hari 11 jaman. Bahkan saya ingat tuh 2019 meskipun saya ini setelah saya bawa rahasia tadi itu, saya itu intinya kan nggak pernah ngomong ya sama istri saya dulu pernah nyeleweng gitu. Tapi pelarian saya itu ke pekerjaan sampai ulang tahun pernikahan ke-9 itu saya masih lebih memilih telepon sama customer bareng sama makan sama istri saya. Nah itu benar-benar seakan-akan kalau saya itu nggak peduli lah sama apa yang terjadi di pernikahan saya. Iya. Nah jadi rahasia yang dibawa itu melarikan bentuknya itu menjadi itu pelarian ke pekerjaan, ke teman, ke hobi main game, banyak lah. Tapi intinya ya sampai istri saya itu bilang, fungsimu sebagai ayah dan suami itu sebenarnya nggak ada. Kamu tuh di keluarga ini hanya ATM berjalan. Oh, istri ngomong gitu ya? Sempat. Sobat C, perhatikan ya. Ternyata Sobat Jonathan Triksi ini juga bukan seorang yang dari sempurna, lahir dari sempurna gitu, ternyata enggak. Pernah punya masa lalu yang lebih mementingkan, tadi dia bilang lebih mementingkan bagaimana orang lain, orang luar itu melihat dia daripada dia lebih pilih keluarganya gitu. Betul ya? Betul ya. Jadi dia kepingin terlihat sempurna di luar. Orang lain pengen lihat dia sosok yang luar biasa, tapi ternyata istrinya komplain gitu. Dia Sobat Jonathan ini malah sempat dikatakan seperti ATM berjalan dan lebih dari itu gitu. Nah sekarang gini, saya penasaran nih, kenapa kok sekarang kalau saya kenal dengan istrinya dia juga saya kenal gitu ya, anak-anaknya juga saya tahu, pernah nggak mengalami sesuatu yang membuat hidupmu terus kemudian berubah gitu? Ya pernah. Atau ngalami sesuatu apa yang kemudian kamu merasa bahwa oh aku selama ini keliru gitu, gitu ya? Gimana? Pernah Bu, jadi saya tuh hampir meninggal 3 kali gitu. Waduh ini luar biasa ya. Saya belum pernah hampir meninggal saudaraku, tapi dia sudah makanya levelnya sudah beda dengan saya. Jadi yang pertama kali itu tahun 2010 Bu, saya didiagnosis sama jantung koroner gitu kan. Ternyata jantung koroner itu membuat salah satu bilik dari jantung saya kan punya 4 ya. Satunya itu tidak berfungsi sempurna gitu kan. Jadi waktu itu dokter bilang harus kateter segala, tapi ya ternyata masih bisa diatasi. Waktu itu kan lolos sekali gitu kan ya. Pada waktu itu tuh saya mendewakan itu tadi bro, ketenaran di luar gitu kan. Iya. Itu terus saya ngerasa iya ya ketenaran di luar nih kalau saya pegang terus sih nggak ada gunanya gitu kan. Ya sudahlah, hampir mati sekali, cobalah nyari ke pegangan lain gitu kan. 2010 sampai 2019 ya otomatis pegangannya uang gitu kan. Ya. Pokoknya kalau nanti saya mau mati sekali lagi, saya harus punya uang yang cukup banyak. Pokoknya istri saya sama anak-anak saya itu beres kalau sampai saya ada apa-apa sama saya gitu. Nah 2019 tuh hampir mati sekali lagi bro, gitu kan.
Dan itu lumpuh. Saya ngalami HNP itu 70% di leher sama 65% yang di lower back itu kan. Ngalami itu terus ya pada waktu itu tuh karena cacat jantung saya itu tidak membolehkan saya dibius. Kalau saya dibius bisa masuk ke ranah kateter lagi dan itu waktu itu dokter tidak menyarankan gitu kan. Cuma ya waktu itu karena saya ini punya fobia ruang sempit, MRI aja tidak bisa, ya saya harus dibius gitu kan. Nah 2019 tuh saya ngerasa gitu kan, iya ya kapan hari 2010 mau mati. Ini nanti malam dibius nih, bangun apa enggak tahu kan gitu kan. Cuma ya waktu itu saya ingat istri saya itu ada di samping saya bilang, enggak apa-apa pokoknya tetap dibius saja, nanti kita bawa dalam doa. Pokoknya nanti kamu bangun saya pasti ada di sini gitu kan. Nah, akhirnya saya dibius ya, saya cuma ingat saya pokoknya pegangan tangannya dia sampai terakhir saya masuk ruang bius itu pegangan tangannya dia, ya saya ngeliat dia ketawa itu, ya dia bukan ketawa, senyum ya, senyum terakhirnya itu ya istri saya itu pokoknya intinya saya ngerasa ya Tuhan pokoknya kalau memang sekali lagi aku boleh dikasih kesempatan aku pengen berubah tapi tujuan aku caranya aku udah tahu soalnya. Nah itu, nah singkat cerita adalah ya kalau saya ada di sini berarti kan saya bangun gitu kan saya bangun, saya ingat istri saya itu bawa 2 burger panas padahal waktu itu jam 1 pagi jam 1 pagi itu jadi burger yang terindah buat saya gitu kan. Nah ya dari situ tuh saya belajar 2019 ya, saya belajar pengalamannya, sudah pernah pegangan ketenaran luar nggak ada fungsinya, pegangan uang nggak ada fungsinya juga. Terus pegangan apa ini gitu kan. Nah akhirnya ya 2019 ketemu Coach JE kan di salah satu camp itu kan. Ketemu camp itu kan Coach JE waktu itu bilang bagaimana kamu bisa melakukan suatu pekerjaan yang kudus dengan tanganmu yang kotor, intinya kan gitu waktu itu. Nah ya sudah itu akhirnya ya kita pelajari sampai akhirnya kemarin 2021 jujur keluarga kami kan kena COVID Delta cukup parah, hampir sekali lagi berangkat, saturasi sempat turun, cuma kan ya sehari ini ada di sini ya berarti masih selamat lagi gitu kan. Nah cuma apa sih yang membedakan? Kalau yang pertama kali waktu mau mati 2010 itu saya ngerasa bahwa ketenaran di luar tuh tidak menghasilkan apa-apa. Kalau yang kedua mau mati 2019, saya setidaknya masih ada uang tapi saya lihat istri saya itu masih gelisah. Loh kan kamu ATM nih, saya kan nggak ngerti apa-apa. Terus saya ini gimana sama anak-anak? Terus saya ini bingung gitu kan. Nah contoh kayak kemarin 2021 akhirnya kan kita belajar nilai-nilai ketuhanannya itu, terus kemudian kan bagaimana harus berlaku sebagai nabi, imam dan raja di keluarga. 2021 waktu kemarin mau meninggal tuh perasaannya gimana? Ya lebih mending ya daripada 2010, 2019 kalau memang dipanggil waktu itu. Tapi tetap ada satu yang kosong itu adalah saya belum mengajarkan nilai yang cukup ke anak-anak. Itu yang sekarang saya itu jadi pegangan gitu. Nah, jadi ada step-stepnya sih memang sih itu. Ya saya tidak menyarankan sobat JE buat ngerasa mau mati 3 kali gitu, jangan gitu kan. Jangan, saya tidak mau juga gitu ya. Jangan gitu. Nah cuma intinya sih ya ada perkembangan yang lebih baik dan ya saya ngelihat oh ya berarti pegangan Tuhan ini lebih nyaman gitu di hati. Anak-anak pun dan istri pun ya bisa mendapatkan manfaatnya daripada cuma ketenaran di luar tapi dalamnya kosong, ataupun megang uang tapi ya diwariskan pun sama mereka juga habis. Nilai yang dikasih sama Tuhan ini menurut saya lebih bisa dipegang oleh saya sendiri, istri saya dan anak saya. Jadi semisal ada apa-apa dengan saya pun mereka mampu mengembangkan nilai ini dalam hidup mereka dan mereka mampu menentukan misi hidup mereka sendiri sehingga mereka bisa berbuah. Yes, mantap. Sobat JE, ada satu yang boleh kita pelajari ya. Tenar di luar itu boleh loh, bukan tidak boleh ya. Banyak orang kenal kita, kenal Sobat JE semuanya, kenal saya, kenal Bro Jonathan Triksi, itu boleh. Tenar di luar terkenal itu boleh ya, tidak ngelarang. Uang boleh tidak? Boleh, sangat boleh. Kalau kita tidak punya uang terus bagaimana ya? Setuju, tenar punya uang boleh. Tetapi di luar itu lebih dari tenar dan punya uang itu bagaimana kita ini sebagai seorang papa ya, khususnya seorang papa, seorang suami itu bagaimana kita membawa keluarga kita ini untuk punya suatu pegangan lebih daripada sekedar tenar dan uang itu. Betul ya? Betul. Betul. Ya karena itu bisa lenyap gitu. Uang bisa sewaktu-waktu lenyap. Tenar mungkin suatu saat kita ya mungkin tambahnya usia atau apa, terus kemudian kita meninggal bisa lepas, bisa hilang itu semua. Tapi bagaimana karakter itu ya? Betul. Karakter keluarga terutama untuk anak-anak itu ya, itu lebih penting kayak ya. Betul. Nah, sekarang untuk mempersiapkan keluarga ini, Bro Jonathan Triksi, apa sih yang kamu lakukan hari sekarang ini? Sekarang ini kan setahu saya kalau tidak salah kamu kan belajar banyak hal gitu ya. Nah, itu
Terus untuk apa? Kamu belajar, misalkan setahu saya Bro Jonathan Trix ini luar biasa ya. Dia mau melayani di kegerakan-kegerakan rohani, di komunitas-komunitas rohani ya. Juga dia belajar lebih tentang gereja dan segala macam. Nah itu untuk apa? Untuk apa? Hubungannya dengan keluarga ini ngapain gitu? Saya percaya gini kok, untuk bisa mengajarkan nilai kepada anak-anak saya dan istri saya gitu. Saya jujur aja sih nggak seluar biasa yang buku bilang gitu kan. Saya ini masih sontoloyonya banyak sekali. Cuma saya ngeliatnya gini, kita tidak bisa mengajarkan kepada orang apa yang kita nggak tahu. Nah, kita harus paham dulu kan. Jadi sebenarnya memang saat ini kan saya sebagai mahasiswa juga di salah satu universitas Katolik gitu kan, Surabaya. Luar biasa ya, mahasiswa masih mau belajar, oke? Soalnya nggak ada pegangan lain gitu soalnya. Iya. Nah itu terus intinya sih ya memang saya belajar ke arah filsafat. Gitu kan. Filsafat itu di situ tuh diajarin tentang salah satu pelajarannya namanya kan metafisika. Metafisika itu kan mempelajari tentang nilai ada gitu, dan bagaimana bahwa sebenarnya Tuhan tuh menciptakan segala sesuatu dan mencipta yang tidak perlu diciptakan gitu kan. Jadi dia tuh benar-benar eksklusif sekali. Nah, kenapa sih kok kita belajar ini? Karena saya ngerasa gini Bu, dengan pendekatan saya sebagai manusia, saya itu tidak ngerti saya diciptakan untuk apa. Tapi dengan adanya metafisika ini, dia itu bisa membantu saya untuk mempelajari bahwa saya ini ada untuk suatu alasan. Nah, alasan ini apa permasalahannya? Kan tidak gampang kan Bu. Jadi dia cuma bilang gitu aja sih, kalau untuk metafisika tuh, Jonathan, kamu tuh ada untuk suatu alasan dan kamu harus melaksanakan itu. Nah, permasalahannya itu tuh apa? Kan nggak tahu kita. Nah, itulah kenapa kok kita mesti berdevosi kepada Tuhan setiap hari. Kan kita kan melakukan Lectio Divina tuh. Iya. Itu kan tuntunan tiap hari, itu benar-benar guidance dari seorang bapak ya gitu kan. Kenapa kok saya ini kalau ngomong Lectio Divina tuh menurut saya harus dilakukan tiap hari gitu kok ya? Karena mungkin Sobat J ini lebih beruntung daripada saya Bu gitu kan. Karena gini Bu, jujur aja ayah saya tuh meninggal pada hari ulang tahun saya pas yang ke-23. Jadi saya belum sempat bekerja dengan beliau terlalu lama. Saya nggak ngerti caranya dia kerja gimana. Saya cuma diwarisi perusahaan keluarga, sama kebetulan 2 kakak saya juga ikut dalam pergerakan pemulihan keluarga ini kan. Prias Jati ya? Betul. Nah, ternyata alumni Prias Jati teman-teman ya. Betul. Saya ikut Prias Jati itu pun sebenarnya lucu gitu kan. Nah itu intinya sih Lectio Divina tadi itu lebih ke arah untuk tuntunan seorang ayah yang saya nggak dapatkan setelah ayah saya meninggal. Nah di Lectio Divina tuh pada waktu itu tuh akhirnya ditunjukkan pelan-pelan sekali Bu. Ini hari ini udah hari ke 1045 sejak saya ngikut camp Prias Jati itu Bu. Nah 1045 itu saya aja ngerasa bahwa baru sedikit yang dikuak sama Tuhan buat misi hidup saya. Luar biasa ya, luar biasa. Lanjut. Nah apa sih fungsinya kalau ngikut, apa sih fungsinya bikin Lectio Divina gitu kan Bu ya? Dibaca aja kan bisa gitu. Beda Bu. Jadi Lectio Divina sendiri kalau kita baca itu cuma masuk ke otak. Itu kalau saya bilang sih mungkin cuma masuk telinga kiri, putar otak, keluar telinga kanan, tapi nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau ditulis Bu, itu benar-benar Anda belajar apa yang Anda tuliskan itu menjadi suatu komitmen dalam diri Anda, dan akhirnya Anda harus melaksanakan. Nah kebanyakan kalau saya lihat dulu pergumulan saya dulu Bu, itu adalah setelah saya belajar, saya komit, nggak mau melaksanakan. Jadi ini ada 3 tahap kan, learn, commit, and do gitu. Nah dulu tuh cuma sampai learn dan commit aja, bagian do-nya males gitu kan. Tapi setelah saya tuh melihat waktu itu, yaitu saya ngelihat kakak saya gitu kan, habis ikut Patriot waktu itu Bu, saya ngelihat loh, ini perubahannya ada ini. Tapi kok cuma tahan 2 bulan 3 bulan gitu kan. Loh kenapa kok ikut camp Katolik modul 3 bulan gitu, cuma tahan 2 bulan. Saya tertarik, ingin ngelihat gitu kan. Nah dari situ saya lihat, ternyata permasalahannya kami para pria itu, kami hanya berhenti pada saat level komitmen saja, dunia yang nggak dilakuin. Nah permasalahannya untuk mempelajari misi hidup tadi itu, ya memang Tuhan itu kan bikin kayak circle ya Bu ya. Pertama kali itu lingkaran kecil, learn, commitment, do. Mungkin nanti cuma radiusnya cuma 10 cm gitu kan, ke sekitar kita. Terus setelah Anda do, nanti akan ada hal baru lagi yang dipelajari dari Lectio Divina lagi. Nah lama-lama Bu, lingkaran learn, commit, dan do ini lama-lama tuh membesar. Nah disitulah saya percaya bahwa kamu harus setia pada hal kecil sehingga hal besar dipercayakan pada kamu. Itu kan hukum talenta yang Matius 25:14-30 kalau nggak salah. Nah itu sebenarnya sih singkatnya ceritanya kayak gitu Bu. Jadi kalau boleh saya simpulkan gini Sobat JI, kenapa kamu masih mau repot-repot belajar atau dibilang sampai jadi mahasiswa
ambil filsafat, belajar metafisika dan segala macam, terus melakukan Lectio Divina dan segala macam, belajar ini, belajar itu dan segala macam. Kalau tadi dikatakan banyak yang orang sampai komit, tapi Jonathan Trixie ini prakteknya pertama-tama di keluarga. Betul. Gitu ya. Jadi belajar itu bukan supaya dia dianggap orang hebat, Sobat JI ternyata. Belajar Jonathan Trixie ini belajar atau Lectio Divina atau apapun lah, mungkin pelayanan-pelayanan yang lain bukan supaya dia lebih terkenal lagi di luar, bukan orang lain menganggap oh dia hebat, tetapi dia pengen supaya semakin banyak yang dia tahu, semakin banyak pula yang bisa dia lakukan untuk keluarga. Betul. Betul? Betul. Betul? Betul. Nah, Sobat JE perhatikan ya. Ini adalah sosok yang luar biasa. Jujur saya pun juga belum mampu seperti dia gitu. Saya tidak pernah ngitungin Lectio Divina, dia bisa tahu sampai 1045, saya tidak tahu. Saya tidak tahu saya berapa kali, saya tidak tahu terus terang. Tapi pagi hari ini ada sesuatu hal yang luar biasa, bahwa sosok yang sempurna dimulai dari keluarga. Yes. Benar ya? Betul. Anda, saya, dan siapapun boleh hebat di luar, boleh. Tetapi kalau keluarga ini tidak mendapat berkat dari ketenaran dan kehebatan kita, apapun yang di luar itu, maka kayaknya nggak ada gunanya ya, bro. Betul. Setuju? Setuju. Oke, kalau boleh sebagai penutup, satu kesimpulan untuk Sobat JE. Semuanya pasti diawali dengan suatu ketakutan sebenarnya. Perubahan tuh pasti tidak nyaman. Perubahan tuh pasti ada ketakutan untuk berubah. Nanti dilihat orang bagaimana gitu kan. Sebenarnya nggak usah terlalu takut sih akan perubahan itu. Lakuin aja dan dibawa dalam doa sih, Bu. Ya. Dan memang untuk Lectio Divina tuh memang baiknya dibaca tiap hari dengan 3 komitmen yang sama itu kan. Nomor 1 harus learn, yaitu belajar. Keduanya harus dengan komitmen yang dilakukan. Dan ketiga, lakukan. Mantap. Ingat ya Sobat JE, ada 3 resep dari Bro Jonathan Trixie. Belajar, komitmen, dan lakukan. Ya. Oke, terima kasih Bro Jonathan Trixie. Terima kasih. Waktunya singkat, tapi saya percaya pagi ini kita boleh belajar sesuatu hal yang baik. Dan oke, shalom. Sampai jumpa lagi, kita ketemu di acara berikutnya. Berkah dalam.